Okay, so how is everybody doing? Apa kabar semua teman-temannya? Welcome to Super Speaking. And today we're back and we have another lesson. Hari ini kita mau bahas tentang simple present dan apa bedanya dengan present continuous. Tuh, simple present dan present continuous. Sama-sama present, tapi apa sih bedanya? Oke, let's just jump right in. Kita langsung aja loncat ke pembahasannya. Well, mudahnya ya kita pahami kalau misalkan present simple atau simple present itu adalah tenses atau bentuk kalimat yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan kegiatan kita yang sifatnya itu habit atau kebiasaan kita atau kegiatan rutinitas kita di keseharian atau mingguan atau bulanan atau tahunan. Anything that happens from time to time, regularly ya, secara regular. Contohnya kayak apa sih ya? For example, weekly, mungkin teman-teman di kantor yang udah kerja itu punya stand up meeting. Terus kalau monthly kita punya town hall meeting ya. Apalagi kalau yang sehari-hari, yang setiap hari teman-teman lakukan, contohnya ya makan, bangun tidur, main game probably, and then mungkin juga you go to work ya, 5 days in a week. Nah, itu adalah sebuah keseharian atau habit. Terus apa sih bedanya dengan present continuous tadi? Nah, present continuous itu sesuatu yang terjadi saat itu atau sekarang ini. For example, hari ini ya, sekarang ini saya lagi ngomong. Sekarang ini saya lagi liatin kamera. Sekarang saya lagi duduk. Nah, jadi ini it's happening now, sedang terjadi. But yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika ada kondisi di mana simple present ya, itu dia disangkut pautkan dengan present continuous. Contohnya nih kayak di Batam ya. I live in Batam, which is of course a part of Indonesia. I live in Batam and Batam itu sangat jarang hujan. Jadi saya bisa bilang di Batam tuh biasanya panas sih, tapi hari ini hujan. Nah, kalau kita translatekan ke dalam bahasa Inggris, Batam doesn't usually rain, but today it's raining gitu. Jadi Batam biasanya tuh nggak hujan, tapi hari ini spesial untuk hari ini hujan. Dan it applies ya. Ini juga berlaku terhadap of course a lot of many other things ya. Contohnya kayak you have a boss and then he usually wears red shirt gitu ya. Dia pakai baju kemeja warna merah terus setiap hari gitu ya. And then in one occasion something happens to him. Sesuatu terjadi dengan baju-baju merahnya. Let's say luntur pada akhirnya ya. Dan dia memutuskan untuk pakai baju warna hijau. And then he comes to the office, he arrives, terus karyawannya bilang, biasanya Pak Bos pakai baju warna merah, tapi hari ini dia pakai baju hitam. What happened? Kayak gitu. Apa sih yang terjadi? Nah, itu kalau teman-teman mau menyangkut pautkan simple present dengan present continuous. Nah, secara teknikal ya, present continuous ini, of course dia itu ditambahin dengan ing. Nah, for example, now I'm sitting and talking right in front of the camera. Jadi saya sedang duduk dan saya sedang berbicara di depan kamera. Usually I don't do this. I only take my my voice recorder and record my voice and then upload it to the internet kayak gitu. Untuk simple present ya, simple present ini cukup sederhana dan dia sangat sifatnya itu straightforward ya. Straightforward maksudnya itu dia apa adanya. Contohnya subjeknya misalnya saya itu kan dalam bahasa Inggris I, maka dia ketemu dengan verb bentuk pertama. Nah, verb bentuk pertama ini kan macam-macam ya, banyak banget. Dia itu nggak perlu dimodify kalau subjeknya cuma I. Nah, misalnya I love ramen. Ya udah, dia nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Beda kalau misalnya dia itu
She, he, it subjeknya ya. Subjeknya di luar I kan ada she, he, it. Nah, she, he, it itu ketemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya itu harus ditambahkan s atau is. Why? Because that's the rule, okay? Itu aturannya memang kayak begitu. Dan kita bisa bilang she loves ramen. He loves ramen. It loves ramen. Nah, jadi satu geng itu sama semuanya. Terus apa aja yang satu geng dengan I? We have you, we have we have they. Itu satu geng. Dan teman-teman gak perlu repot-repot nambahin S lagi di depannya. Jadi cuma bilang I love ramen, they love ramen, we love ramen, you love ramen, right? Everybody loves ramen. Oke, terus apa lagi ya yang perlu kita bahas? Of course, kita perlu lihat juga di sisi present continuous-nya. Nah, present continuous ini karena dia continuous, kita harus tambahin selalu ing setelah kata kerjanya. Jadi kalau misalkan tadi love ya, maka dia akan menjadi loving. Kalau dia lagi speak, maka dia menjadi speaking. Hanya saja, subjeknya nggak bisa berdiri dan langsung ditabrakin sama verb. Contohnya kayak I speaking, nggak bisa. You speaking, nggak bisa. They standing, juga nggak bisa. Dia itu harus ditambahin dengan yang namanya to be. Why? Because that's the rule of grammar. Especially English grammar, okay? Grammar bahasa Inggris. Karena kayak memang begitu sih aturannya ya. And then, terus to be-nya ini beda-beda sih. Contohnya she, he, it, itu to be-nya sepaket ya. Dia satu paketan she, he, it tadi itu pakai to be satu, yaitu is. Jadi, she is meeting with someone else. He is meeting with his boss. It is meeting with something I don't know. That's weird, I know. But that's what I have in mind. Terus kalau you, they, sama we, itu mereka juga satu geng dan to be-nya adalah are ya. Are ini juga berlaku untuk hal-hal yang sifatnya lebih dari satu atau bisa lebih dari satu dalam present tense ya. Nah, ini present continuous tense ya. So, pay attention. Jadi kita bisa ambil contoh. You are playing some mobile games. They are playing some physical games. And we are playing badminton, I guess. Nah, jadi itu harus dia pakai to be-nya masing-masing. Yang cocok dengan apanya, dengan subjeknya ya. Terus gimana dengan I? I ini to be-nya ya teman-teman harusnya sudah tahu ya. I to be-nya am. Okay? I'm talking to you guys. Saya lagi ngomong nih sama kalian. I'm looking at my monitor. Saya lagi ngeliatin monitor saya. Nah, kayak gitu. Jadi itu udah kelihatan ya. Kayak ya sedikit clue tentang perbedaan present continuous dan present tense. Terus apalagi yang harus kita bahas ya? Oke, kalimat negatifnya. Oke, let's go back ya ke simple present atau present simple, whatever you wanna call it. Kita lihat dulu untuk kalimat negatif. Kalimat negatif ya teman-teman harusnya udah tahu juga nih. Kalimat negatif berarti kalimat yang ada tidaknya, yang bukan ya. For example, I don't speak Spanish. Saya nggak berbahasa atau nggak bisa ngomong bahasa Spanyol. And she doesn't speak Spanish either. Dia juga nggak bisa berbahasa Spanyol. Then we have to look at the structure ya. Jadi kita lihat dulu. I don't speak Spanish. Tapi kenapa dia cewek bilangnya she doesn't speak? Kenapa nggak don't juga? Well, that's the rule guys. Once again, karena she itu ketemu do. Itu do-nya itu ditambahin es ya, does jadinya atau does. Dan itu yang benar ya, bukan she don't, tapi she does not speak. Terus kenapa speak-nya itu nggak ditambahin s atau is lagi? Karena jatahnya itu udah diambil sama does-nya tadi yang pertama. Ya, karena jadinya kan she does not speak ya. Nah, bukan she does not speaks, itu salah. Jadi S yang di speak-nya itu diambil. Jatahnya udah nggak usah lagi deh speak-nya pakai S gitu ya.
Nah, beda dengan I don't speak Spanish. Kenapa? Karena nggak ada modifikasi sedikit pun di kata kerjanya. Beda dengan she, he, it tadi yang saya mention earlier ya. Terus bagaimana dengan sisi present continuous nih? Oke, gampangnya sisi present continuous ini tinggal ditambahin not doang. Contohnya, I'm not talking to you, I'm talking to my camera. Saya nggak ngomong sama kalian, saya ngomongnya sama kamera saya. Jadi setelah am tadi, setelah to be tadi, itu ditambahin not. Nah, ini berlaku untuk semua subjek yang pakai present continuous terus membuat kalimat negatif. She is not paying attention. Dia nggak memperhatikan. She's not looking for her watch. Dia juga nggak lagi nyari jam tangannya. Nah, jadi tinggal ditambahin aja habis is ketemu not. It's done. Okay, business done. And then you don't have to do any more modification. Don't take it too far. And then we're gonna move on to kalimat tanya ya. Interrogative atau question form, ya, whatever you wanna call it. Untuk kalimat tanya, ini agak dibalik-balik nih. Oke, ini teman-teman kalau secara struktur ini teman-teman juga harus aware kalau memang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu ya beda. So, jangan perlakukan mereka itu sama. Nah, ini bukan saya menspesialkan bahasa Inggris, tapi memang that's how different they are. Okay? I'm just being fair. Untuk kalimat tanya, itu do-nya atau does-nya tadi untuk simple present itu di awal datangnya. Does she speak Spanish? Nah, kayak gitu. Jadi does-nya tuh di awal. Terus kalau misalnya diartiin ke dalam bahasa Indonesia, berbicara bahasa Spanyolkah dia? Seperti itu. Bukan apakah dia berbahasa Spanyol? Enggak juga. Bisa sih diartiin seperti itu, tapi untuk lebih mudah memahaminya lagi ya, supaya teman-teman itu bisa juga bervariasi, bermain-main dengan bahasa Indonesianya sendiri ya. Jadi pertanyaannya tadi apa? Does she speak Spanish? Berbahasa Spanyolkah dia? Nah, seperti itu. Do I speak Spanish? Berbahasa Spanyolkah saya? No, I don't. I speak English and bahasa. Seperti itu contohnya. And then we got like untuk present continuous-nya ya guys. Present continuous jangan lupa lagi. Present continuous itu berarti dia to be-nya yang dipindahin ke awal. Jadi is she talking to me gitu ya? Apakah dia lagi ngomong sama saya? Jadi awalnya itu menjadi to be-nya, bukan lagi she, bukan lagi mungkin bahkan kata kerjanya itu salah ya. Jadi to be-nya yang di awal. Are you talking to me? Are you looking at me? Are you paying attention? Apakah kamu sedang memperhatikan kayak gitu ya? Are you looking for another job? Seperti itu juga bisa. Well then, once again, I have to clarify kalau misalkan memang cara kita nge-treat atau memperlakukan bahasa Inggris ini memang berbeda dengan bahasa kita. And once again, I want to remind you, kalau teman-teman juga harus benar-benar aware dan siaga juga dengan bahasa asalnya, bahasa ibunya, yaitu bahasa Indonesia. Harus bagus juga ya, karena foundationnya tetap aja untuk belajar bahasa Inggris ya, bahasa awalannya itu harus bagus juga. Kalau bahasa awalannya aja kita pakainya udah asal-asalan, gimana bisa kita mempelajari bahasa yang bukan bahasa asal kita? It's gonna be impossible, I think. Okay, then I think that's supposed to be enough for tonight's discussion. I'll see you in the next video and goodbye for now. I hope you enjoy this one, okay, guys? Thank you.